Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Ayu Susanti dapat menyapa Anda dalam program acara Dialog. Dan pada kesempatan kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali untuk Anda pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yakni terkait penguatan desa adat dan juga sistem pengamanannya, di mana kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat itu sendiri. Tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan saya tidak sendiri, namun saya didampingi di sebelah kiri saya. Beliau adalah sebagai Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Bapak IGAK Kartika Jaya Seputra SHMH, atau lebih dekat kita sapa dengan Bapak Agung. Kita sapa dulu, Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu, Bu Ayu, Swastiastu, pemirsa Bali TV. Inge, Bapak Agung pun Gatra, Bapak. Becik. Di tengah masih pandemi Omikron ya Bapak, Betul. makin mudah-mudahan sehat selalu. Dumogi kena sami. Kena rahayu state. Ya, Bapak Agung hari ini mendampingi kita pemirsa Bali TV. Beliau akan kita ajak untuk membahas topik kita terkait penguatan desa adat dan juga sistem pengembangannya. Nah, Pak Agung, saya tertarik sekali kenapa kita mengangkat tema seperti ini pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Ayu, pemirsa Bali TV. Sekarang ini pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, Bapak Gubernur sudah menetapkan kebijakan yang sangat strategis untuk desa adat kita. Ya, jadi dalam konteks ini, di dalam salah satu misi dari pemerintah Provinsi Bali itu adalah penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat. Nah, kemudian apa yang sebenarnya dikuatkan ini? Yang pertama yang ingin saya katakan, tentu kepemerintahan desa adat itu sendiri. Ya. Jadi sekarang di dalam Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat itu, pemerintahan desa adat itu sebagai subjek hukum di pemerintah Provinsi Bali. Nah, itu yang harus dikuatkan, ada prajuru desa adat, kemudian ada kerto desa, ada sabo kerto. Ini harus melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga betul-betul kepemerintahan desa adat ini menjadi optimal. Kemudian yang kedua yang harus dikuatkan adalah bidang perencanaan pembangunan. Karena sudah entitas pemerintahan, sudah subjek hukum, maka desa adat harus menyusun perencanaan pembangunan. Baik 5 tahun maupun 1 tahun. Baik di bidang parahyangan, palemahan, pawongan, itu. Nah, kemudian yang ketiga yang harus dikuatkan adalah perekonomian desa adat. Sekarang ada Labde Pacingkraman Desa Adat atau LPD, kemudian juga ada Baga Usaha Paduan Desa Adat. 2 pilar perekonomian ini menjadi sangat penting untuk desa adat untuk dikuatkan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah partisipasi krama desa adat. Harus ditumbuhkan terus oleh para prajuru. Ya. Kemudian yang kelima itu ada hukum adat, awe-gawe, kemudian perarem-perarem. Karena punya hak asal usul, maka desa adat punya kewenangan untuk membuat perarem-perarem yang dibutuhkan tentu untuk melaksanakan kepemerintahannya. Kemudian yang keenam ini adalah sistem pengamanan di desa adat yang kita bicarakan sekarang ini. Nah, dalam konteks ini, dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, maka Bapak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan regulasi berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat yang sudah ditetapkan dan diundangkan tanggal 29 Mei tahun 2020. Nah, dengan regulasi ini maka di desa adat sudah dibuatkan satu sistem namanya, sistem pengamanan yang berbasis desa adat. Nah, apa latar belakangnya dibuatkan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat? Nah, tentu kita tahu Bali ini daerah pariwisata, daerah yang sangat terbuka, daerah yang banyak dikunjungi oleh kawan-kawan kita, penduduk dari luar, orang asing maupun domestik ya. Nah, sehingga tingkat kerawanan sosial, tingkat ketertiban ini menjadi
ada potensi gangguan. Ya, perlu mendapat perhatian khusus berarti Betul, Pak Agung. Ya, betul. kita tahan dulu nampaknya Iya. latar belakang kenapa dibuatkannya, karena Iya. nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua ya Pak Agung. Betul, Kita masih betul. punya banyak waktu. Baik pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang kita dekat sapa dengan Bapak Agung. Kita akan sambung perbincangan kita yang menarik ini di segmen berikutnya nanti setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, masih dengan saya Ayu Susanti di program acara Dialog, masih pula bersama Bapak Agung selaku Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Desa Adat Provinsi Bali. Dengan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah pemajuan atau penguatan desa adat dan sistem pengamanannya, tepatnya kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat itu sendiri. Maka kita dari sini akan lebih mengetahui penting sekali adanya pengamanan di desa adat itu sendiri. Nah, tadi kita di segmen yang pertama sempat membahas dengan Pak Agung, kenapa pentingnya, apa latar belakangnya, karena Bali ini sangat dilirik sekali oleh masyarakat atau wisatawan ya, Pak Agung ya, baik wisatawan domestik, wisatawan mancanegara. Kali ini pun dengan terbukanya kembali beberapa peraturan-peraturan baru yang menyebabkan wisatawan datang ke Bali itu udah banyak banget Pak. Betul. Penerbangan yang menuju Bali. Saya excited sekali nanti Bali ramai lagi, mudah-mudahan kondisi kesehatan yang namanya pandemi berubah menjadi endemi itu cepat ini ya Pak ya, cepat Betul. terkondisi, jadi Bali ramai lagi kayak dulu. Ya. Oke, kita lanjut Bapak tadi Ya. sampai terputus di latar belakang Ya. kenapa diadakannya. Jadi di desa adat itu sekarang sudah ada regulasi peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 Inggih. tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Nah, keluarnya regulasi ini dilatar belakangi oleh, pertama tadi sudah saya sampaikan, Bali ini daerah terbuka, daerah perwisata. Jadi banyak penduduk pendatang ke sini sehingga ada kerawanan-kerawanan sosial, gangguan kamtibmas ini sangat tinggi di Bali. Kemudian yang ketiga, kita tahu selama ini di desa adat penyelesaian wicara atau persoalan-persoalan yang muncul di desa adat diselesaikan tidak tepat gitu. Inggih. Tidak tepatnya di mana? Misalnya harusnya ini diselesaikan oleh pihak kepolisian, itu diambil oleh desa adat. Atau bahkan baik. sebaliknya. Harusnya nih, Pak. diambil oleh desa adat, diambil oleh kepolisian. Inggih. Nah, inilah yang sering rancu di desa adat, sehingga dengan sistem yang dibuat sekarang melalui regulasi peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 ini, kita harapkan ada penyelesaian persoalan-persoalan di desa adat itu bisa diselesaikan secara tepat. Kalau memang ini wicara adat, itu akan diselesaikan oleh Kerta Desa. Kalau memang ini tindak pidana, diselesaikan oleh kepolisian. Atau bahkan kalau ini pelanggaran produk hukum daerah, pelanggaran perda, pelanggaran peraturan bupati, itu akan diserahkan ke Satpol PP. Yang seperti apa salah satu contoh diselesaikan oleh desa adat, Pak? Nah, misalnya kemarin kita tahu di media sosial itu ada tapal batas, persoalan tapal batas desa adat ya. Nah, ini mesti sudah jelas ini bicara adat. Ini mesti harus diselesaikan oleh Desa adat. desa adat itu sendiri melalui kerta desanya, melalui majelisnya sendiri itu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian kita berbicara regulasi peraturan gubernur nomor 26 ini tentu ada maksud dan tujuannya. Nah, jadi peraturan gubernur nomor 26 tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman. Jadi untuk pedoman di dalam menyelenggarakan kegiatan komponen-komponen si pandu beradat, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat dalam satu wilayah, satu pola, satu tata kelola. Nah, apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, lingkungan widangan masyarakat, kerama desa adat, kerama tamiu dan tamiung. Nah, itulah latar belakang, maksud dan tujuan dibentuknya peraturan
Gubernur nomor 26 tahun 2020 ini. Ini tujuannya baik sekali ya Bapak ya, menjaga ketentraman semua sih pada dasarnya. Betul. Niki. Iya. Nah, sekarang apa yang diatur dalam peraturan Gubernur nomor 26 itu? Yang pertama tentu tentang komponen sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini. Supaya diketahui, di desa adat ada Pacalang, ada Linmas, kemudian ada Babin Kamtibmas, kemudian ada PAM Swadaya yang terdiri dari ada Satpam, ada Bantuan Keamanan Desa Adat. Kemudian komponen sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat di tingkat kecamatan, ya, itu ada juga perangkat daerah kecamatan, kasih Trantibumnya, kemudian juga ada Majelis Alitan, ada Manggala Pecalangnya, ada Kapolsek gitu. Demikian juga di kabupaten, ada perangkat daerah kabupaten, Kesbangpol Linmasnya, ya, kemudian ada Kapolresnya, ada Bupati Wali Kotanya, ada Majelis Desa Adat kabupaten. Nah, di provinsi ada Kapolda, ada Danrem, kemudian ada Gubernur, kemudian ada Majelis Desa Adat Provinsi, nah kemudian Manggala Pecalang, Bali. Nah, nikolah komponen-komponen unsur pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Gitu. Nah, tata kelola sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini mensinergikan, ya, mensinergikan seluruh komponen-komponen keamanan yang ada di desa adat tadi ke dalam forum si Pandu Beradat. Nah, itu ya. Jadi tadi ada komponen-komponen sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat itu disinergikan dan diintegrasikan ke dalam forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Gitu ya. Jadi forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini ada di semua jenjang. Ada di desa adat, ada di kecamatan, ada di kabupaten, ada di provinsi. Nah, forum si Pandu Beradat ini dibentuk dengan keputusan. Kalau di desa adat, dengan keputusan Bendesa Adat. Di kecamatan dengan keputusan camat, di kabupaten dengan keputusan kabupaten kota, dan di provinsi dengan keputusan gubernur. Nah, itulah yang menjadi tata kelolanya. Nah, bagaimana apa tugas, fungsi dan tugas dari forum si Pandu Beradat ini? Yang pertama, forum si Pandu Beradat ini mempunyai fungsi preemptif dan preventif, ya. Dalam melaksanakan fungsi sebagai preemptif, maka forum si Pandu Beradat ini mempunyai tugas satu, misalnya menerima laporan dari masyarakat yang berpotensi ada unsur-unsur gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian mengumpulkan data yang juga data-data ini berpotensi mengandung unsur ketentraman dan ketertiban, ada gangguannya di sana. Kemudian yang ketiga, forum si Pandu Beradat ini bertugas menganalisis data-data yang dikumpulkan tadi. Kemudian juga akhirnya forum si Pandu Beradat ini membuat rekomendasi untuk penyelesaian persoalannya. Nah, inilah tata kelola dari forum si Pandu Beradat ini. Nah, kemudian yang ingin juga saya sampaikan di sini, bagaimana forum si Pandu Beradat ini melaksanakan pekerjaannya, bagaimana tata kerja forum si Pandu Beradat. Misalnya contoh, misalnya forum si Pandu Beradat di tingkat desa adat misalnya sekarang. Nah, sekarang anggaplah ada misalnya sekarang kan zamannya media sosial ini. Ada misalnya media ada berita-berita yang provokatif misalnya. Yang dengan berita ini menyebabkan bisa ada perkelahian antar Yohano, antar remaja, antar pemuda. Nah, inilah yang harus juga disikapi oleh forum si Pandu Beradat di tingkat desa adat. Harus cepat disikapi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Berita-berita yang provokatif itu tadi dianalisis.
dianalisis bagaimana kecenderungannya ini, apakah nanti ini menyebabkan ketidaktentraman di desa adat atau melakukan perkelahian. Nah inilah. Nah dengan adanya analisis itu kemudian direkomendasi. Kalau ini dirasa sangat penting sekali, sangat urgen sekali, sangat strategis sekali bahwa ini akan menyebabkan jadi potensi yang nyata, maka ini akan segera direkomendasikan. Misalnya kepada pihak kepolisian, supaya diterjunkan, misalnya supaya Yohana yang di sana dijaga, Yohana yang di sebelah kiri dijaga, sebelah kanan dijaga, sehingga itu tidak terjadi. Nah itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya bila mana ada ketegangan ini, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi di Bali ini. Misalnya ada ketegangan antar desa adat misalnya. Ketegangan entah masalah tapal batas atau apa gitu. Nah ini tentu melibatkan dua desa atau bahkan lebih. Nah bagaimana forum Sipandu Beradat yang di mana yang harus menyelesaikan persoalan ini? Karena ini melibatkan antar desa, tentu harus yang lebih tinggi. Ada forum Sipandu Beradat di tingkat kecamatan. Oh, nah, baik. Inilah yang menyelesaikan. Kalau boleh saya sampaikan dalam kesempatan ini, forum Sipandu Beradat ini boleh kita analoginya adalah Forkompindahnya di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kita tahu semua, misalnya Forkopindah di tingkat provinsi ada gubernur, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam, ada Danrem, kemudian ada Kajati gitu. Di kecamatan juga seperti itu, ada Pak Camat, ada Pak Kapolres. Nah di desa adat juga ini analoginya Forkompindah itu. Nah dengan adanya cara musyawarah dengan duduk bersama ini, semoga dengan sistem yang sudah diciptakan melalui regulasi Pergub ini, kira-kira ada persoalan-persoalan atau potensi-potensi gangguan keamanan ketertiban di wewidangan desa adat itu bisa diselesaikan secara tepat. Nah, yang tadi saya sampaikan secara tepat itu apa maksudnya? Kalau ini betul-betul wicara adat, forum ini akan merekomendasikan ke Kerta Desa. Kerta Desa lah punya kewenangan untuk menyelesaikan. Nah, kalau ternyata ini persoalannya pidana, forum ini akan merekomendasikan kepada pihak kepolisian dia. Nah, sehingga sudah pihak kepolisian dah. Sendiri-sendiri ya, Pak? Iya. Nah, kalau misalnya ternyata persoalan ini melanggar Perda atau melanggar peraturan Bupati Wali Kota, serahkan ke Satpol PP. Jadi forum Sipandu Beradat ini akan merekomendasikan kepada Satpol PP untuk menyelesaikan. Baik. Sehingga persoalan atau permasalahan-permasalahan yang ada di desa adat itulah bisa diselesaikan secara tepat. Jadi tidak diambil alih persoalan adat, diambil alih oleh polisian, persoalan polisian diambil oleh desa adat, supaya tidak seperti itu. Berarti nah, selama inilah ini tujuannya. sebelum ada hal seperti ini, itu bercampur ya Pak ya? Saling mengambil alih atau bahkan ketukar? Iya, kita menduga seperti itu. Kita menduga seperti itu. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, di mana di sana sudah ada unsur-unsur dari aparat kepolisian, kemudian ada Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian ada Pak Mekel, ada Jero Bendesa, ada Pecalang, ada Linmas, ada Hansip, ada bantuan keamanan desa adat. Mudah-mudahan dengan adanya forum ini, dalam satu forum itu bisa diselesaikan persoalan-persoalan dengan tepat gitu. Nah itu yang diharapkan. Nah kemudian dengan adanya forum Sipandu Beradat ini juga kita harapkan desa adat bisa lebih kuat sistem pengamanannya. Kuat dalam hal apa Bapak? Dalam sistem mengamankan wewidangannya. Selama ini kan hanya punya pecalang saja. Iya, betul. Pecalang. Pecalang kita nanti juga dalam Pergub 26 tahun 2020 ini akan ditingkatkan kapasitasnya. Jadi di dalam sistem forum Sipandu Beradat ini, pecalang ini menjadi unsur yang utama, unsur strategis. Sehingga nanti dalam Pergub 26 ini juga pecalang juga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Ada sejenis sekolah khusus ya Bapak ya? Bukan sekolah, diklat. Diklat, ya, oke. diklat atau bimbingan teknis seperti itu. Untuk lebih menunjang profesi beliau ya Bapak ya? Betul. Nah itulah yang nanti yang akan kita lakukan dalam peningkatan sistem keamanan di desa adat. Sehingga betul-betul desa adat kita sekarang
mempunyai satu sistem keamanan yang memadai, yang sekiranya nanti ini bisa digunakan untuk menjaga wewidangannya. Tidak saja hanya wewidangannya, tetapi kramo adatnya, kramo tamyu, dan tamyu yang berada di wewidangan desa adat itu. Nah, itulah sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat gitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih untuk informasinya Bapak. Mungkin masyarakat atau pemirsa Bali TV yang ada di rumah yang semula belum tahu apa sih sebenarnya tujuan kita membahas tema atau topik menarik seperti hari ini. Tadi sudah penjelasan Bapak dari segmen pertama sampai di segmen kedua kali ini, lebih memperjelas masyarakat apa sebenarnya tujuan kita untuk mengangkat tema kali ini ya Bapak ya. Tentunya untuk kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat, bagaimana penguatan desa adat itu sendiri dan bagaimana sistem pengamanannya. Yang diharapkan ke depan, yang mana masalah desa adat, masalah pidana tidak bercampur aduk, itu ada alurnya sendiri-sendiri loh pemirsa Bali TV. Tadi sudah dijelaskan. Oke, Pak Agung, kita masih punya segmen berikutnya nanti. Kita akan sambung membahas topik kita pada kesempatan kali ini. Setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda, pemirsa Bali TV. Baik pemirsa Bali TV, di segmen kali ini kita masih bersama Bapak Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang lebih dekat kita sapa dengan Bapak Agung. Masih seputar topik atau tema kita kali ini, yakni penguatan desa adat dan sistem pengamanannya, yakni kebijakan pemerintah Provinsi Bali tentunya dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat sendiri. Mungkin Bapak Agung, pemirsa Bali TV yang ada di rumah baru bergabung dengan tayangan kita pada kesempatan kali ini ya, baru bergabung di sini dan mempertanyakan seberapa penting sih ini dilaksanakan atau seberapa penting sih ini diadakan. Tadi yang mungkin sudah menyaksikan tayangan kita dari awal mungkin sudah mengetahui dengan jelas, tapi yang baru bergabung Niki mungkin bisa disampaikan kembali kepada masyarakat Bapak bahwa sangat penting diadakan yang namanya penguatan desa adat dengan sistemnya kali ini. Silakan Pak Agung. Iya, persoalan pengamanan di desa adat itu bukan hanya persoalan di desa adat itu sendiri. Ini adalah persoalan kita bersama, karena ini menyangkut keamanan. Siapa sih yang tidak senang kalau wewidangan nyaman, kan begitu Pak. Pertanyaan sederhana. Wisatawan pun melirik ya Bapak ya. Nah, oleh karena itu maka persoalan keamanan di desa adat ini menjadi harapan kita semua, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tetapi tanggung jawab saja tidak cukup, tentu harus dibuatkan sistemnya. Jadi sistem, di pola pengamanan di widangan desa adat itu seperti apa gitu. Nah, kita tahu saat ini di desa adat itu hanya ada pacalang. Pacalang itu adalah satu satuan tugas pengamanan yang dibentuk oleh desa adat yang mempunyai tugas menjaga wilayah widangan desa adat itu sendiri. Nah, pecalang itu sendiri tidak cukup, tidak cukup. Karena apa? Sekarang desa adat kita ini sudah berkembang. Tadi sudah di awal saya sampaikan, di beberapa desa adat, misalnya di Denpasar ini, itu sudah heterogen sekali penduduknya. Benar. Penduduknya dari mana-mana. Benar Pak, benar. Nah, oleh karena itu harus diciptakan suatu sistem pengamanan. Inilah yang diciptakan sekarang oleh Bapak Gubernur, sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Jadi sistem pengamanan ini sekali lagi melibatkan seluruh komponen tadi dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Kita tahu sekarang di Denpasar ini ada tokoh dari Minang, ada dari Flores, itu kita akan libatkan. Karena kan ini repot kita, kadang-kadang ngurus kawan-kawan dari misalnya dari Sulawesi, dari NTT, kalau kita yang ngurus budayanya berbeda. Iya. Jadi Pola ada ketersinggungan ya, nanti. Misalnya contohnya begitu. Nah, sehingga kalau mereka kita libatkan di dalam satu sistem forum itu, nah, biarlah kawan-kawan kita yang ngurus itu. Artinya ada persoalan-persoalan itu dengan komunikasi, dengan budaya yang sama sudah dalam cara berkomunikasinya, sehingga bisa diselesaikan
dengan baik. Nah, ini menarik juga loh Pak Agung, iya. saya tangkap, karena ini juga sangat menghargai kebinekaan kita di Indonesia. Betul. Karena semua pihak loh pemirsa dilibatkan, iya. bukan hanya masyarakat yang getol Bali saja, bukan masyarakat kita sendiri saja yang ada di Pulau Dewata, tetapi dari luar-luar itu juga diajak berkomunikasi ya Bapak ya, diajak. Kalau istilah Balinya apa ya, metimbang rasa juga diajak bertukar pikiran seperti itu ya Pak Agung. Iya, kita kan punya asas menyamo braya, menyamo braya, gile sagulo, paras paro. Nah, inilah kearifan-kearifan lokal ini yang memang basisnya di desa adat. Ini kita manfaatkan sebagai satu sistem mengamankan wiwidangan desa adat. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa keamanan ini tanggung jawab kita semua. Orang-orang yang datang, para tamu yang datang di sini juga wajib mengamankan Bali ini. Jangan merusak, jangan datang membuat tidak tertib, tidak nyaman Bali ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, inilah yang kita semua libatkan di dalam satu forum itu. Sehingga betul-betul apa yang menjadi persoalan-persoalan di desa adat bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini sangat tepat dilaksanakan di desa adat. Nah itu. Nah tadi ada pecalang, ya pecalang kita belum mempunyai kemampuan yang maksimal, yang memadai. Nah, oleh karena itu, di dalam regulasi Peraturan Gubernur 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini, juga pecalang-pecalang kita nanti akan dididik, diberikan pelatihan, diberikan pembekalan, penataran, baik mengenai sistem pengamanan, kemudian pelatihan-pelatihan dasar bela negara, kemudian lalu lintas secara sederhana mengamankan widangannya. Nah, inilah yang akan dilakukan ke depan. Nah, oleh karena itu, Peraturan Gubernur 26 tahun 2020 ini juga dikuatkan dengan nota kesepakatan antara Bapak Gubernur Bali, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi nota kesepakatan tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini isinya antara lain itu peningkatan kemampuan pecalang, tata kelola si pandu beradat, kemudian pemberdayaan bantuan keamanan desa adat. Itulah isinya nota kesepakatan ini. Nah, dengan demikian adanya peraturan gubernur, kemudian juga dikuatkan nota kesepakatan antara 4 pihak tadi, maka sistem ini akan menjadi solid, akan menjadi kuat. Bersinergi, ya, bersinergi, ya bersinergi untuk melakukan pengamanan-pengamanan di desa adat. Nah itu. Nah kemudian nanti terkait dengan pelatihan-pelatihan pecalang itu, nanti kita akan libatkan pihak kepolisian untuk melatih pecalang-pecalang kita menjadi supaya ada pengetahuan dasar tentang bagaimana mengamankan widangan. Nah itu. Kemudian juga pecalang kita juga akan dilatih oleh lembaga-lembaga yang punya sertifikasi untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pecalang kita. Nah itu yang nanti kita lakukan ke depan sehingga pecalang-pecalang kita ini, pecalang di desa adat ini nanti mendapat pengetahuan yang memadai untuk melakukan pengamanan-pengamanan di wewidangan desa adat. Sehingga tidak ada kesan bahwa pecalang di desa adat itu sekarang mengamankan dengan seenaknya sendiri. Tidak ada kesan begitu. Jadi betul-betul pecalang kita itu nanti mendapat pendidikan dan pelatihan yang memadai dari aparat kepolisian. Nah itu. Nah kemudian untuk pemberdayaannya, pemberdayaan pecalang, ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2020 ini. Bagaimana pemberdayaan pecalang atau pengamanan ini dilakukan? Ini bisa nanti kerjasama. Misalnya kita punya tenaga-tenaga pecalang yang sudah dididik oleh pihak kepolisian itu bisa dimanfaatkan oleh misalnya pihak hotel,
pihak satu perusahaan gitu Kalau ada untuk acara bekerja di situ, sama ya baik. untuk mengamankan wewidangannya di sana. Nah itu yang kita harapkan ke depan, sehingga dengan demikian desa adat kita dalam sistem pengamanan sudah mempunyai yang namanya sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kemudian juga pecalang-pecalang yang sudah dilatih, dididik melalui penataran-penataran, BIMTEK, pembekalan-pembekalan itu bisa diberdayakan oleh pihak swasta dan lain sebagainya. Nah itu sehingga dengan demikian ini akan menjadi suatu yang bermanfaat di desa adat kita. Iya benar sekali Bapak. Kalau memang sistem pengamanannya sudah menggunakan si pandu berada, nampaknya apapun acaranya akan lancar ya Bapak ya. Iya. Karena nampaknya juga bukan hanya di acara-acara adat yang ada di Bali, tapi mungkin perusahaan-perusahaan atau hotel yang berdiri di seputaran desa adat itu sendiri menggelar suatu acara besar yang melibatkan orang banyak, itu pecalang juga turut andil di sana untuk mengamankan juga ya Bapak ya. Betul. Iya. Ya, pemirsa Bali TV bersama Bapak Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Ini sangat menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan saya juga ingin mengetahui Bapak, kalau misal tadi untuk masalah adat contohnya seperti napi Bapak tadi sempat dibahas. Salah satu contohnya mungkin masalah tapal batas itu masuk ke dalam masalah adat. Nah, kalau terjadi seperti Kenten, pemecahannya seperti apa sih Pak setelah adanya sistem Diki? Ya kan kita lihat kronologisnya dulu. Kalau misalnya itu ada, ini kan contoh nih ya, misalnya ada persoalan tapal batas. Tentu persoalan ini harus forum si pandu beradat yang menangani ini nanti pertama tentu akan membuat kronologis persoalannya. Kapan terjadinya, mengapa terjadi, di mana terjadi, dengan siapa, ya, apa persoalan dan lain sebagainya. Itu akan dibuat kronologisnya, dilihat, dikumpulkan datanya, semua dikumpulkan, dibuatkan kronologis, kemudian dibuatkan analisisnya. Setelah kronologis itu dianalisis. Apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya persoalan ini, dianalisis, dilihat awe-gawegnya, dilihat hukum adatnya, dilihat dari berbagai hal, filosofi, sosiologis, yuridis, semuanya dipakai menganalisis. Nah kemudian forum si pandu beradat ini akan menyimpulkan melalui rekomendasi. Oh ternyata ini betul-betul wicara adat murni. Forum si pandu beradat tidak menyelesaikan itu, tetapi merekomendasikan kepada pihak yang berwenang menyelesaikan wicara adat itu. Baik. Siapa pihak yang berwenang? Kalau di desa dia ada kerta desa. Nah kemudian kalau di majelis ada juga kerta, sabuk kerta di majelis. Baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi. Nah ke sana nanti akan direkomendasikan ketika terjadi itu wicara adat. Gitu. Ini kan biasanya macam-macam itu campur aduk, nanti tidak apa namanya persoalan itu, sehingga betul-betul forum ini melihat secara jernih nanti. Nah itulah tujuannya. Nah sehingga tidak seperti tadi itu. Ini persoalan wicara adat tidak ditarik oleh pihak kepolisian. Ini forum ini kan pihak kepolisian ada di sana, Babinsa ada di sana, Bapak Camat ada di sana, semua ada, Pak Mekal ada. Jadi dengan demikian dilihat bersama-sama, oh ini ayo kita selesaikan di wicara adat ini. Nah itu kira-kira nanti apa namanya sebagai gambaran, sebagai contoh misalnya kalau terjadi wicara adat itu, forum ini akan merekomendasikan pasti sudah ke kerto desa kepada pihak yang berwenang menyelesaikan itu. Gitu. Selama ini itu yang tidak ada, sehingga wicara adat pihak kepolisian diambil dibawa ke Polres. Nah ini yang kurang tepat. Gitu. Dengan sistem ini, nah mendudukkan persoalannya dengan jernih. Oh ini tidak boleh dibawa kepolisian, ini harus bawa selesaikan secara adat. Oh ini selesaikan secara pidana, ini selesaikan secara hukum kepemerintahan di Pol PP. Nah
Itulah sebenarnya tujuannya itu. Gitu. Diharapkan setelah adanya hal seperti ini tepat sasaran ya Bapak. Betul, yang mana ranahnya harus kepolisian, yang mana ranahnya harus ke Desa Adat Manten. Jadi semuanya bisa tepat sasaran kemana ranah yang sesuai ya Bapak ya. Tentunya dalam hal ini sangat luar biasa sekali loh pemirsa Bali TV, melibatkan semua pihak. Jadi seperti yang apa sudah dijelaskan oleh Bapak Agung tadi, pihak yang dilibatkan bukan hanya getol dari masyarakat Bali sendiri, tetapi juga masyarakat di luar Pulau Dewata sendiri. Karena masyarakat Bali khususnya Denpasar saja yang kita lihat masyarakatnya sudah sangat-sangat heterogen. Dari mana-mana penduduknya ada ya Pak ya. Dari Sulawesi, NTT semua di sini. Jadi semuanya dilibatkan dalam pembahasan ini, diajak komunikasi dan juga kita sangat menghargai kebinekaragaman kita. Nah, jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang tadi baru bergabung dan sempat bertanya apa sih pentingnya atau apa sih latar belakangnya kita membahas tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, tadi sudah sangat lengkap sekali dijelaskan oleh Bapak Agung. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan penguatan desa adat dan juga sistem pengamanannya, di mana kebijakan pemerintah Provinsi Bali seperti apa dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat sendiri, sehingga ranahnya nanti bila ada kasus atau bila ada case atau kejadian yang mana ranahnya hanya di desa adat bisa diselesaikan, yang mana ranahnya harus ke pidana atau kepolisian itu tepat sasaran semuanya. Karena sebelum adanya hal ini itu bisa bercampur aduk bahkan ketukar antara desa adat dan bukan desa adat, bisa kalau istilah Balinya ini kan nyaplir ya Pak ya, tidak tepat. Maka itu salah satu yang melatar belakangi, selain juga untuk tetap menjaga bagaimana puas atau nyamannya masyarakat Bali di Pulau Bali sendiri dan juga masyarakat luar Bali yang datang ke Pulau Dewata hanya untuk wisatawan ataupun untuk menetap di Pulau Dewata, biar keamanan semua masyarakat itu terjaga, bukan hanya masyarakat Pulau Dewata sendiri. Ya Bapak, menarik sekali perbincangan kita masih ada satu segmen, di segmen terakhir nanti kita akan sambung bersama Bapak Agung setelah jeda informasi berikut ini untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kita pada kesempatan kali ini di program acara Dialog masih bersama saya Ayu Susanti, masih bersama juga Bapak Agung di sebelah kiri saya yang siap membagikan informasinya kepada Anda. Dan pada segmen terakhir kali ini pemirsa Bali TV, kita akan ingin mengetahui bagaimana pengukuhan Bankamda dan peresmian forum Sipandu Berada oleh Kapolri itu sendiri. Pak Agung, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita pada hari ini. Silakan Bapak. Iya, jadi peraturan Gubernur nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini sebenarnya peraturan Gubernur yang dirancang bersama-sama. Dari awal kita rancang dengan Kapolda, Bapak Kapolda dengan juga Danrem. Nah, oleh karena itu ini sangat diapresiasi oleh Bapak Kapolda, Bapak Kapolri terus, sehingga pada tanggal 28 Januari tahun 2022 yang lalu, yang baru lalu ini, Bapak Kapolri akhirnya berkenan meresmikan forum Sipandu Beradat dan pengukuhan bantuan pengamanan desa adat Bankamda di tanggal 20 Februari 28 Januari 28 Januari. Bapak Kapolri bersama Bapak Gubernur Bali bersama-sama mengukuhkan Bankamda. Nah, tadi di awal apa sebenarnya bantuan keamanan desa adat itu? Di awal saya sampaikan ada komponen-komponen sistem pengamanan lingkungan terpadu di desa adat. Yang pertama tadi ada Pecalang, ada Linmas, ada Babin Kamtibmas, ada PAM Swadaya. Nah, PAM Swadaya ini terdiri dari Satuan Pengamanan dan Bantuan Keamanan Desa Adat. Nah, bantuan keamanan desa adat inilah yang memegang peran penting dalam konteks pencegahan preventif. Dalam mendukung kegiatan forum Sipandu Beradat yang mempunyai fungsi preemptif tadi, maka dalam fungsi preventif, forum Sipandu Beradat ini dibantu oleh bantuan keamanan desa adat. Siapa sebenarnya ini bantuan keamanan desa adat itu?
bantuan keamanan desa adat ini adalah bisa pecalang itu sendiri. Jadi pecalang di desa adat itu nanti punya 2 baju dia. Kapan dia bertugas sebagai pecalang, kapan dia mempunyai tugas menjadi bantuan pengamanan di desa adat. Berarti beliau 2 fungsi ya, Bapak? 2 fungsi pecalang kita. Kemudian juga bisa dari orang lain, dari kramo desa adat yang lain, dari bukan pecalang. Itu anggota Bankamdanya. Nah, sekarang data untuk Forum Sipandu Beradat, 1493 desa adat sudah membentuk Forum Sipandu Beradat. Nah, kemudian untuk pembentukan bantuan keamanan desa adat ini sedang berproses. Sedang berproses pembentukannya. Nah, tujuan dari pembentukan bantuan keamanan desa adat ini tujuannya nanti untuk melakukan kegiatan preventif terbatas. Misalnya misalnya mengamankan kegiatan keagamaan di desa adat atau kegiatan budaya. Kemudian mengadakan patroli secara terbatas di tempat-tempat yang rawan, yang punya potensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kemudian ke tempat-tempat hiburan misalnya. Nah, ini dilaksanakan bersama-sama dengan perkuatan anggota kepolisian. Jadi Bankamda, Pacalang, kemudian ada dari kepolisian, ini yang bersama-sama melaksanakan preventif terbatas. Jadi yang boleh melaksanakan patroli preventif terbatas ini adalah pecalang, bantuan keamanan, dan perkuatan dari pihak kepolisian. Nah, inilah yang juga akan membantu Forum Sipandu Beradat di tingkat desa adat, di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi untuk melakukan bersama-sama pengamanan preventif terbatas. Itu ya. Nah, sehingga dengan adanya Forum dan Bankamda ini menjadi satu kesatuan di dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini, lengkap kita sudah punya di dalam desa adat itu menjadi satu sistem pengamanan yang akan mengamankan wilayah desa adat, wewidangan desa adat, kramo tamyu, kramo desa adat, dan tamyu. Nah, itulah yang akan terjadi di desa adat kita. Namun saat ini kita sedang terus melakukan proses untuk melaksanakan sosialisasi, kemudian bimbingan teknis, nanti kemudian kita akan lakukan workshop, sehingga betul-betul forum ini bisa melaksanakan tugasnya, bisa diimplementasikan dengan baik forum ini. Kemudian Bankamda juga ini sedang dilaksanakan proses pembentukannya di semua desa adat. Begitu juga pecalang kita yang akan masuk di dalam Bankamda maupun Sipandu Beradat, ini sedang dalam proses registrasi. Jadi Majelis Desa Adat Provinsi Bali sedang melaksanakan pemetaan pecalang, kemudian proses registrasi pecalang, sehingga nanti tidak ada yang namanya pecalang palsu, tidak ada. Iya, jadi semua terregistrasi. Semua. Jadi siapa orangnya, dari mana, berapa umurnya, kemudian diklat-diklat apa saja yang pernah diikuti. Nah, itu kita sedang petakan sekarang bersama majelis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini seluruh pecalang di Bali, kemudian juga bantuan keamanan desa adat yang dibentuk di masing-masing desa adat sudah terbentuk semua, sehingga ini menjadi satu kesatuan dalam sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kita betul-betul harus sangat berbangga. Ini sekali lagi sangat diapresiasi oleh Bapak Kapolri. Semua pihak mengapresiasi ini. Satu-satunya di Indonesia ada sistem pengamanan yang berbasis kearifan lokal di desa adat ini. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa terus laksanakan sehingga betul-betul semua desa adat di Bali di 1493 ini betul-betul menjadi desa adat yang wewidangannya aman, tertib, sehingga tata titik tentrem keterharjo ini bisa dilaksanakan di desa adat itu. Saya kira itu. Pak Agung, tadi Pak Agung juga sempat menyampaikan bahwa
bagaimana sistem keamanan yang berbasis kearifan lokal ini tercipta, karena semua pihak juga sangat mendukung, sangat memberikan apresiasi yang sangat-sangat luar biasa ya Pak Agung terhadap terciptanya hal seperti ini. Nah, tadi Pak Agung sempat menyampaikan dengan sistem kearifan lokal. Dengan sistem kearifan lokal seperti apa yang ditonjolkan di sini, yang lebih ditonjolkan sehingga semua pihak itu mendukung terjadinya aturan seperti ini Pak Agung? Iya. Kalau kita bicara sistem pengamanan ya, mengamankan, kan tidak hanya represif, preventifnya harus dikedepankan, edukasinya harus dikedepankan, sehingga potensi-potensi gangguan keamanan itu tidak terjadi. Gitu. Jangan seperti kebakaran baru pemadamnya datang, tidak seperti itu. Jadi itulah yang diinginkan di desa adat. Apa kearifan lokal yang kita punyai di desa adat? Yang pertama tadi sudah sedikit saya sampaikan, asas menyamo braya. Nah, bagaimana artinya ini menyamo braya ini? Sebenarnya kalau kita melihat asas menyamo braya ini, kan tidak ada orang lain sebenarnya. Semua saudara menyamo braya. Itulah konsep kearifan lokal yang ada di Bali. Kita sangat berbangga ada kearifan lokal seperti itu, sehingga orang datang, orang tamu, orang asing, itu kita anggap nyamo braya di sana. Itu bukan orang lain. Mari kita lindungi, semua saling melindungi. Nah, kemudian paras paru. Ada juga salunglung sebayan tako. Ini juga kearifan lokal yang ada di Bali. Musyawarah mufakat. Jadi kalau dulu tetua-tetua penglingsir kita dulu, kalau menyelesaikan persoalan itu kan di Balai Banjar, di Wantelan, dengan cara musyawarah. Kan begitu. Nah, inilah yang sekarang harus dibangkitkan lagi. Sebenarnya itulah pendekatan humanis. Ya, pendekatan humanis. Itulah kearifan lokal kita. Tidak ada di Bali, itu yang apa namanya, yang harus sekarang dibangkitkan lagi. Itu yang hilang selama ini. Nah, si Pandu Beradat lewat peraturan Gubernur 26 tahun 2020 ini pendekatannya di sana. Humanis dengan kearifan lokal. Makanya segala sesuatunya itu bisa sebenarnya diselesaikan di desa adat dengan duduk bersama, dengan musyawarah bersama. Asas menyamo braya itu. Sehingga kita tidak perlu apa namanya susah-susah jadinya aparat penegak hukum, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, payah-payah mengurus keamanan itu. Karena sebenarnya di desa adat itu sudah ada semua unsur-unsur itu. Tinggal kita mengoptimalkan itu. Apa namanya, kembali menyadarkan bahwa kita sebenarnya punya kearifan lokal yang namanya menyamo braya, paras paro, salunglung, sebayan tako. Itulah yang kita pakai pendekatan kultur budaya yang kita miliki, itu kearifan lokal itu. Saya kira kalau itu yang dipakai selama ini, tidak hanya di Bali, bukan di Indonesia kita pakai pendekatan itu, saya kira tidak ada persoalan sampai ke kepolisian, itu tidak sampai penuh lah kepolisian. Susah bapak-bapak kita itu sudah selesai di desa atau di desa adat sudah selesai. Saya kira itu yang harus dilakukan itu. Sudah selesai dengan musyawarah mufakat, dengan tegak di Balai Banjar sebenarnya Bapak. Betul. Dengan apa yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan terdahulu, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari tetua-tetua atau leluhur-leluhur kita sana sampun dumun, nikah kita bangkitkan kembali ya Bapak ya, dan kita bisa permanis atau sinergikan dengan hal-hal modern yang sekiranya bisa diterima oleh budaya kita juga seperti nikah ya Bapak. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini pemirsa Bali TV, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Jadi kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan pengamanan terpadu di desa adat, bagaimana kearifan lokal itu tetap dijaga, bagaimana penguatan desa adat dan sistem pengamanan juga tetap tercipta sehingga masyarakat Bali, masyarakat luar Bali yang ada di Pulau Bali semua merasa aman. Nah, Pak Agung, apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini untuk pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita di Dialog? Silakan Bapak. Ya, yang pertama bagi prajurit desa adat sejebak Bali, para pengisir yang sejebak Bali, mari kita implementasikan peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kemudian
dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat ini, kami mohon kepada seluruh penglingsir untuk mari kita sama-sama, saya mengajak untuk mengimplementasikannya. Jadi segala sesuatunya, peristiwa atau kejadian-kejadian atau persoalan-persoalan yang dihadapi, sekecil apapun di desa adat, kita bisa selesaikan lewat forum Si Pandu Beradat ini. Ada pelaporan-pelaporan dari Kramo Desa Adat, mohon direspon dengan baik, mohon diterima dengan baik, sehingga dengan respon itu kita bisa selesaikan di tingkat forum Si Pandu Beradat ini. Saya kira itu. Inge, terima kasih banyak Bapak Agung kehadirannya kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga informasinya Bapak Agung selaku Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dan pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami sampaikan di program acara dialog pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.